Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam, teman-teman dan akang teteh semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk hadir lagi nih pada kegiatan study club malam ini dengan sehat dan walafiat. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafil Munaisan sebagai moderator pada kegiatan study club malam ini nih, teman, yang akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir. Oke, tak lupa saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan dengan baik pembelajaran yang diberikan, mengaktifkan kamera dan jangan lupa untuk melakukan absensi di setiap pertemuan. Nah, karena absennya juga sudah dikirimkan, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk absensi ya. Nah, pada malam ini kita akan belajar data analisis nih teman-teman yang akan dimentori oleh Teh Ika. Jadi pada malam ini pertemuan kelima teman-teman. Jadi sebelum kita mulai kita sapa dulu kali ya mentor kita. Halo Teh Ika. Halo, Halo, gimana Teh kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk UAS ya Teh? Iya, lagi sibuk UAS. Oke. Dari TK gimana? Udah siapkah buat pelajaran malam hari ini? Insya Allah siap. Oke, mungkin itu saja teman-teman perkenalan dan sapa sedikit ya kepada materi materi kita malam ini. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Teika untuk memulai pembelajaran. Untuk Teika dipersilakan. Baik, terima kasih Raffi. Izin ini ya, share screen. Oke, untuk share screen-nya apa udah kelihatan? Sudah ada Teh. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Ini adalah pertemuan kelima. Berarti kita 3 minggu lagi lah ya selesainya. Kemungkinan bulan depan pertengahan bulan depan udah mulai selesai di batch satu data analis ini. Sebelum lanjut ke materi hari ini, kemarin untuk minggu keempat kemarin itu kita udah ngebahas tentang sharing-sharing ya, kayak eh, kenapa milih data analis, terus juga eh, apa sih namanya, kenapa pakai tools-tools apa yang digunain gitu kan kalau di data analis. Terus juga kayak apa sih namanya, ya kenapa teman-teman pada milih bidang data analis ini untuk di study club batch satu ini gitu kan. Kemarin kita udah sharing-sharing, nanya-nanya gitu ya. Mungkin selanjutnya ini adalah ke yang kemarin saya bilang kita coba untuk masuk ke Python-nya yang kita gunain toolsnya itu Google Colab. Kita pakai toolsnya Google Colab, nanti di situ kita belajarlah sedikit-sedikit biar kalian tuh tahu gimana sih ngolah data di Google Colab atau di yang lainnya kayak gitu. Baik, selanjutnya ini pertama saya mau kasih sedikit apa ya namanya bahasan aja mengenai tentang library Python. Jadi library ini adalah kumpulan kode yang menyediakan fungsionalitas tertentu untuk digunakan dalam aplikasi lain. Library memungkinkan analisis menggunakan kode yang telah ditulis dan diuji sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu menulis kode dari awal untuk tugas-tugas umum. Misalnya, library seperti Pandas memudahkan kamu untuk mengolah datanya, sementara Matplotlib dan Seaborn itu untuk memudahkan atau untuk membantu dalam visualisasi datanya.
Nah, kemarin juga ada yang sempat bertanya juga mengenai kayak, apa sih Kak NumPy atau NumPy itu gitu kan. Jadi NumPy itu, salah satu library nih yang ada di sini dari macam-macam library ini, NumPy atau NumPy itu adalah, salah satu macam-macam library-nya yang, mengenai, paket pemrosesan awal dengan Python ini menyediakan objek array, multimedia yang berkinerja tinggi. Jadi si NumPy ini gunanya itu untuk, kalau misalkan kita mau masukin, kan udah masukin data-data nih, misalkan kita mau menggunakan, angka-angka itu gitu kan, angka-angka yang di dalam datanya, untuk dianalisis atau seperti apa. Nah, itu biasanya digunain, kita pakai atau, masukin import library, si NumPy-nya. Mungkin kalian bisa dilihat di sini ada beberapa macam library, Python, ada Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, Match, dan lain sebagainya. Dan biasanya yang sering banget digunakan ini itu adalah, Pandas dan NumPy itu untuk biasa, ngolah datanya lah ya. Kalau misalkan, Matplotlib sama Seaborn itu biasanya digunain untuk ngevisualisasiin datanya aja, kayak gitu. Oke, bagian pertama dalam, apa ya namanya, mengolah data gitu ya, memprosesing data itu adalah import library tadi. Jadi di sini ada penjelasannya juga, Pandas itu adalah untuk manipulasi data dan analisis, kemudian NumPy itu adalah, untuk operasi numerik dan angka multimedia mensional, Matplotlib dan Seaborn itu adalah untuk memvisualisasi data. Nah, ini bisa, dilihat, teman-teman di sini juga ada 4 ya, ada Pandas, SPD, kemudian ada import NumPy SNP, ini, PD, NP kayak gini nih adalah, singkatannya aja biar kalian tuh nggak terlalu banyak buat nulis kayak setiap manggil masa harus, tulis kata-kata pandasnya atau, nampainya. Jadi, SPD ini adalah kayak aliasnya gitu loh, kayak alias disingkatnya biar, kalian tuh memudahkan aja biar manggilnya atau, eee, mengoperasionalkannya gitu. Kemudian ada import, matplotlib dot pyplot SPLT ini juga adalah, SPLT ini juga, aliasnya gitu ya, biar kalian mudah aja. Terus sama Seaborn S-nya, SNS atau aliasnya SNS disingkatnya. Nah, kemudian, yang kedua ini adalah, nge-loading data, yang menggunakan Pandas untuk membaca, berbagai format data seperti CSV, Excel, SQL, dan lain sebagainya. Dan kemarin saya bilang juga biasanya tuh, eee, sudah berbentuk CSV ya, karena kalau masih, bentuk Excel yang lainnya, itu biasanya agak ribet gitu. Jadi kalau misalkan memudahkan biar cepatnya itu adalah menggunakan, CSV. Nah, ini DF ini adalah data frame, ini nggak perlu DF nulisnya, tapi nanti kalian kayak, bisa nulisnya dataset atau data underscore frame itu gitu, bisa kalian, tulisnya kayak gitu. Sama ya di Python sama yang kemarin SQL juga, kalau 2 kata itu pakainya adalah underscore, nggak bisa, pakai spasi, jadi harus pakai underscore. Kalau mau 2 kata, kalau satu kata yang nggak usah gitu kan. Kalau 2 kata baru memakai, underscore gitu. Jadi misalkan di sininya mau nulisnya bukan DF nih, tapi data frame, berarti nulisnya adalah, data berarti nulisnya data underscore frame kayak gini, kayak gitu kalau memang mau 2 kata. Jadi si DF atau data frame ini adalah, dia kan untuk menyimpan si ininya gini loh, apa sih namanya, si CSV-nya kayak gini. Jadi kan, udah menyimpan nih di dalam si DF ini atau kayak maksudnya apa ya, ibaratkannya folder-nya lah gitu ya. Ibaratkannya si DF ini adalah folder-nya yang, menyimpan data CSV ini, yang bentuk CSV ini. Jadinya kalau misalkan kan di sini sudah dipanggil ya, misalkan kita sudah memasukkan, si data CSV-nya ini nih, gitu kan, di dalam sintak ini. Kemudian, kita jalankan, otomatis, sudah kesimpan gitu kan. Kemudian kalau misalkan kita mau melanjutkan lagi nih ke selanjutnya gitu, misalkan mau mau nge-hit, atau mau melihat si datanya itu,
kita tinggal panggil aja kayak df .hit kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini adalah tahap adalah exploratory data analysis atau biasanya EDA. Ini adalah memahami struktur dan karakteristik data sebelum analisis lebih lanjut. Nah, ini secara umumnya biasanya itu perintahnya adalah ngeprint df hit ini adalah untuk melihat atau memanggil si datanya. Kemudian ada print df info, ini adalah untuk melihat informasi dari datanya. Kemudian ada print df describe, ini biasanya untuk melihat isinya yang berkaitan dengan kayak mean gitu-gitu. Standar deviasi kalau describe kayak gitu. Nah, kemudian ini memeriksa nilai yang hilang. Memeriksa nilai yang hilang itu kita biasanya melihat, nah nanti kita coba praktek ya, habis ini. Itu biasanya itu kita ngelihat dulu nih, misalkan tadi kan udah kita lihat nih datanya menggunakan hit atau info. Nah, di situ misalkan ada nilai yang kosong atau yang nol, biasanya none gitu ya. Nah, itu biasanya kita apa sih namanya, ngelihatnya gitu ya, ngelihatnya nilai yang hilang itu pakai sintak kayak gini, df is null dot sum. Nanti keluarlah itu nilai yang kosongnya ada berapa gitu dari kolom-kolom itu. Nah, kemudian ini sebenarnya udah mulai masuk ke apa sih namanya distribusi data ini. Jadi distribusi data itu adalah cara data tersebar atau diatur dalam suatu dataset. Untuk memahami distribusi data itu karena memberikan gambaran tentang pola, terus juga tren sama karakteristik umumnya dari datanya itu. Kalau biasanya si bagian distribusi data ini kalau udah masuk ke PLT, masuk ke bagian PLT itu tandanya bentuknya sudah mulai ke visualisasi gitu ya, bukan bukan outputnya itu udah bukan sintak data lagi, tapi udah melainkan gambar-gambar gitu. Kalau di bagian sini distribusi data. Kemudian ada data cleaning atau membersihkan data dari inkonsistensi nilai yang hilang sama data yang duplikat. Yang pertama itu mengisi nilai yang hilang. Ini kalau misalkan tadi kan kita baru ngecek doang nih nilai yang hilangnya ada berapa atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau di sini misalkan kita mau ngisi nilai yang hilangnya, kita sintaknya kayak gini, filna df mean ini pakai mean ini berarti pakai si rata-rata. Jadi kita ngisinya menggunakan rata-rata dari setiap kolom itu gitu. Dari satu kolom itulah istilahnya gitu. Kemudian in place true. Nah, ini ada hashtagnya nih mengisi dengan rata-rata tuh kan. Mean ini adalah dengan mengisi dengan rata-rata. Nah, kemudian selanjutnya kalau memang kita pengen ngehapus nih, pengen kayaknya misalkan kayak terlalu banyak nih data yang kosongnya gitu kan, eh kayak terlalu banyak jadinya kita malas buat ngisinya gitu misalkan ya. Ataupun misalkan datanya itu nggak penting nih kayak cuma ada satu atau dua yang kosong kayaknya nggak penting gitu kan, ya udah dihapus aja gitu. Nah, itu biasanya sintaknya kayak gini, df drop. Nah, in place true. Nah, kayak gini udah hilang semua sih data yang nolnya yang berbentuk yang kosong gitu ya, yang kosongnya. Terus gimana sih cara ngehapus data yang duplikat? Pasti di dalam satu dataset itu banyak yang biasanya ada data yang duplikat kayak sama gitu ya, satu ini sama yang lainnya gitu. Atau dalam satu kolom itu data yang duplikatnya banyak gitu kan. Nah, karena banyak data yang duplikat, jadi kayak memenuhi dataset kan biasanya. Nah, itu biasanya dihapus gitu, di-drop underscore duplicates in place true kayak gitu. Nanti abis dari misalkan udah sintaknya kayak gini, nanti outputnya adalah data yang duplikat itu akan hilang. Nanti kalau misalkan kita
Kalau misalkan kita mau ngelihat lagi, tinggal di-hit aja datanya gitu. Nah, kalau ini sudah masuk ke data visualisasinya. Ini nanti nanti aja kita bahasnya nanti setelah materi ini aja. Oke, kita masuk ke ini aja ya, masuk ke apa sih namanya? Collab-nya. Oh iya, saya kirimin datanya dulu ya, sebentar. Saya kirimin di grup aja apa ya? Data setnya. Boleh teh. Oke, oke, bentar ya. Nah, itu udah saya kirimin data setnya. Kalian bisa download aja dulu. Ya, saya tungguin dulu 3 menit lah buat siapa tahu takutnya belum buka WA gitu kan. Ya, saya tungguin dulu aja. Ini di kalian share screen saya di apa? Di collab apa di apa?
di Canva teh. di Canva. Iya. Oke, udah di-download semuanya. Sekalian dibuka ininya ya, apa Google Colab-nya. Itu mencetnya apa teh? Kenapa? Itu di Google Colab bisa gitu mencetnya apa? Bisa gitu, gini. Bisa gitu gimana? Enggak, maksudnya tampilannya bisa gitu. Nah, plus code ini ya. Ini kalian kalau mau pencet, ini pinggir ini nih. Pinggir-pinggir. Apa namanya? Kalau misalkan biar biar kayak gimana maksudnya biar kayak gini, biar Biar lebar kayak gini. iya biar tampilannya kayak tete gitu loh. Oh, klik X aja biasanya di sini muncul gini loh. Kayak gini nih biasanya. Kalian di X aja sama kalian. Oke teh. Oke, udah di-download itunya, datanya, datasetnya. Sama udah pada dibuka ke Google Colab-nya. Nggak lagi buka Google Colab. Oke. Oke, kita lanjut ya. Pertama, kita bikin komen aja dulu buat nandain. Nah, tadi awalan yang di sini, mana itu? Di sini, bentar. Oke, di sini ada pertama import pandas, kemudian import nampainya. Oke, kita masukin import pandas std, kemudian import nampai snp. Mau jalanin di sini ya, atau bisa kontrol enter biasanya.
Oke, ini udah ke run, si importnya udah jalan, import pandas sama nampainya. Nah, kemudian eh, selanjutnya ngeloading datanya. Kita masukin si datanya. Oke, kita masukin bikin step data. Saya pakai DF aja. PD read CSV. CSV terus jangan lupa dalam kurungnya, kemudian ini. Nah, kalian klik ini, file di sini, yang gambar file ini. Nah, kalian klik si upload ini, terus kalian cari si datanya. Ini saya tadi kirim ke kalian Titanic Train. Ditunggu dulu. Kalau misalkan udah ke-upload, klik titik 3 di sampingnya, kemudian copy paste aja, terus kalian masukin di sini. Tinggal copy aja. Nah, udah kayak gini, terus coba di runin, dijalanin. Oke. Ini datanya udah masuk gitu ya, udah ke run juga. Oke, coba kalian dicoba dulu. Kalau ada yang Harus folder ya, Kak? enggak sih sebenarnya, enggak folder kok ini. Tuh, saya enggak bentuk folder. Ini kalian langsung masukin ke sini aja, langsung klik si apa nih, file upload ini nih. Nanti kalian biasanya langsung masuk ke apa gitu kan, nggak perlu masukin ke folder lagi. Sok coba dulu. Kalau ada yang error, bilang aja atau mau diulangin, bilang aja ya. Tolong ulang dong, Kak. Ulang, oke. Oke, oke. Ini kalian kan tadi udah nyampe sini belum? Udah ngimport si Panda sama Nampai? Udah teh. Udah. Kalau udah, kemudian ini kita buat si data ini dulu, DF yang tadi saya bilang, yang buat menyimpan si datanya CSV-nya ini. Kemudian sintaknya adalah DF, atau kalian bisa mau pakai misalkan dataset gitu kan, nggak apa-apa. Kata-katanya di sini saya pakainya DF sama dengan PD ini adalah yang tadi pandas itu, kemudian dot read underscore CSV dalam kurung, buka dalam kurung. Nah, terus kalian jangan lupa nih petik satu gitu ya, petik satu. Terus kalian ke bagian di fitur sebelah apa nih, kiri. Sebelah kiri kan ada fitur file nih. Nah, terus kalian klik di bagian upload ini yang di samping load ini, di samping refresh. Kalian masuk klik, terus misalkan kalian tadi abis ngedownload tuh biasanya ada di bagian downloads ya. Nah, biasanya kalian ada di sini. Nah, tinggal kalian klik aja nih salah satunya. Misalkan ini saya masukin aja. Klik aja, habis itu tungguin. Nah, ini udah masukkan nih, udah masukkan ke sininya, ke collab-nya nih si datanya. Kayak gini udah, kalian tinggal klik titik 3 yang ada di sebelah kanannya itu, kemudian klik si copy paste ini. Klik copy paste.
Terus abis kayak gitu kalian copy paste aja di sini nih. Di bagian kan petiknya ada 2 nih. Jadi di tengah-tengah petik ini copy paste aja. Nanti muncul kayak linknya gitu. Kayak si datanya. Gimana? Coba dulu sok. Oke, teh, bisa bisa. Kalau Diran masih error, Kak. Kalau Diran masih error maksudnya gimana? Enggak sih, enggak error. Di kalian error enggak? Takut salah sih. Di Coba sininya Karan dulu. Aku error itu soalnya. error. Coba boleh share screen atau gimana? Boleh nih, saya stop share screen dulu. Coba deh. Udah. Panjang banget sih. Ini apa atasnya? Nggak tahu. Panjang banget. Coba klik. Lah, Kok kayak gitu? tadi kayak gini. Coba di refresh. Hilang nggak? Nggak apa-apa nanti itu lagi. Ah, kenapa ini? Ya udah deh ini aja kalau aku. Ya udah nggak apa. Em, Coba ke atas. Yang si importnya udah udah jalan. Salah tuh, itu Itu nggak ada typo. import library, Pak. Teh, iya nggak sih? Itu dia pandasnya SPS, tapi di bawahnya di pas bagian importnya PD. Lihat gak? Oh, Itu Oh iya, PD. PS iya. harusnya. Nah, di atasnya PS. Nah, coba cara jalanin. Ya, sama. Oh, sama sih error sebentar. Oh, itunya bukan dot, read underscore. Read underscore, coba. Ini samping read, bukan. Samping CSV maksudnya. Underscore. Coba deh jalanin lagi. Oh, Nah, kalau nggak muncul oke, Kak. oke, Oh, udah oke, bisa ya. oke. Kasih, Kak. Oke. Ada yang error lagi nggak? Tadi layar split. Oh, tadi ke split. Ya, Ada tadi yang split layar jadi kecil gitu. ada yang error lagi nggak? Sebelum lanjut nih. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, udah bisa semua kan? Oke, sekarang tambahin lagi kodenya di bagian sini. Tambah kode. Oke, kemudian tadi langkah selanjutnya adalah udah ngeload datanya, gitu kan. Terus kita masuk ke teknik EDA. Kita coba yang pertama dulu, yang print DF hitnya.
df sini keluar nih semua data-data yang dari CSV tadi. Di sini ada, ini sebenarnya ada banyak ya. Kalau di collab tuh agak susah dia kalau kita mau ngelihat si datanya ini. Kalau berapa kayak misalnya kalau di Jupyter tuh kan biasanya kelihatan tuh sampai bawah-bawahnya gitu kan. Kalau di Colab itu biasanya cuma sampai sini doang, sampai 5 teratas gitu biasanya. Nah, sekarang kalau kita mau ngecek info, coba kita ngecek df.info. Info dari si dataset ini. Oke, ini udah ada outputnya. Nah, di sini dia ada 11 kolom. Dia ada 11 kolom. Dari kolom passenger ID, survived, PC class dan lain sebagainya. Sampai Ember kayak gitu. Terus selanjutnya kita ini sebenarnya describe ini penting-penting enggak biasanya kalau misalkan untuk pemula kayak gitu enggak terlalu dipakai gitu ya. Biasanya si describe tapi kita coba aja. DF describe tuh untuk ngelihat kayak rata-rata dan lain sebagainya gitu. df dot describe. Nah, kayak gini. Ini yang muncul adalah count dari masing-masing atau kayak mean, standar deviasi, min-nya, max-nya dari masing-masing kolom yang ada di dataset itu gitu. Kalau kita mau cobain salah sebentar. Sebentar. Nah, DF resep ini untuk oh, sorry, tadi itu dia ngitungnya dari ini ya, dari apa sih nol. Kalau di Python itu dia ngebacanya itu dari nol, bukan dari satu. Berarti ini adanya kalau misalkan dari nol kan berarti si kolomnya ada 12 karena kehitungnya dari nol kan. Jadi dia kayak berkurang gitu lah satu gitu. Jadi hitungnya nolnya ini adalah satu gitu. Nah, berarti si kolomnya itu ada 12 kolom. Nah, ini kalau misalkan kalian mau ngecek ada berapa sih datanya, si row-nya, barisnya gitu kan, baris dari si datasetnya. Nah, ini kalian bisa lihat df.sep aja. Nanti keluar ini si 891 ini adalah barisnya. Terus kalau misalkan 12 ini adalah si kolomnya, kolom dari si datasetnya ini yang kayak gini gitu. Oke, sampai sini kalian coba dulu. Nanti kalau error bilang aja ya.
Oke, udah semuanya. Kalau mau lihat Udah, yang Kak. bawahnya. Udah, oke. Perlu. Oke, terus selanjutnya adalah memeriksa nilai yang hilang atau nilai yang nol. Perintahnya adalah df.isNull.sum. Kita coba. Salah sama-sama aja di sini. df.snow.sum. Jalanin. Oke, keluar. Di sini kolom pertama itu nggak ada. Maksudnya nggak ada yang nol gitu, nggak ada yang nilainya kosong. Kolom kedua juga nggak ada, kolom ketiga nggak ada, keempat nggak ada, kelima nggak ada, kolom keenam nih ada. Bagian H. Di H ini ada 177 kolom, bukan kolom, baris yang nggak ada nilainya gitu. Di sini nggak kelihatan sih mana ya. Di sini nggak kelihatan dia ada berapanya. Makanya itu kadang kalau di bagian apa sih namanya kalau pakai collab tuh kalau main ini dia kadang suka nggak bisa kelihatan si datanya banyaknya gitu. Nah, terus juga ada lagi nih di kolom si kabin. Kolom kabin sama embarcade. Di kabin itu ada 687 banyak banget. Terus ada juga di kolom embarcade itu ada dua. Nah, gimana cara ngatasinnya? Ngatasinnya ada dua cara. Mana tuh? Bentar. Nah, ini cara yang pertama, mau diisi si kolom yang bentuk yang kosong itu, kolom baris yang kosong itu, atau mau di drop, di drop si nilai yang nggak adanya itu gitu. Kalau kita mau ngisi, kita tinggal ikutin kayak gini aja df.fillna terus dalam kurung kayak gini. Ini pakai main ini adalah pakai rata-rata dari si kolom yang kosong ini. Kita coba aja df dot is fillna. Fillna terus dalam kurung df dot main terus df.main dalam kurung lagi. Terus in place sama dengan true. Kita coba jalan error ya, bentar. Sebentar, ini error. Bentar ya.
error ya? Dot filenya apa saya salah ini ya? Double dot bener kok filenya. Nah, ini saya pakai cara lain aja. Astagfirullah, nyamuk. Oke, ini saya pakai cara lain karena tadi sempat error. Jadi kenapa saya pakai maths di sini? Saya tambahin maths itu apa ya di sini kalau kalau misalkan kita mau tambahin maths di sini itu kita harus import maths-nya gitu di atas sini di import lah gitu ya. Tambahin lagi si library-nya. Nah, jadi di sini saya mau coba ngisi salah satu si bagian kolom yang hilang. Bukan kolom yang hilang, kolom yang ada nolnya gitu. Kolom yang ada nolnya. Nah, saya coba isi sintaknya kayak gini. df, ini adalah nama si kolomnya, kemudian dot fill-nya, kemudian dalam kurung match dot floor, terus dalam kurung lagi, emang banyak ya dalam kurungnya, jadi kalian harus teliti banget. Nah, terus dalam kurung lagi, df lagi, pakai df lagi, kemudian masukin lagi si nama kolomnya. Jangan lupa pakai, apa sih namanya, dalam kurung kotak gitu. Dalam kurung kotak, kemudian dot mean, ini pakai dari rata-rata. Nah, terus dalam kurung lagi nih, dalam kurung 2. Salah, dalam kurung 2. Terus jangan lupa ini kan tadi udah dibuka di awal, berarti di akhirnya ada tutupnya lagi. Koma, kemudian in place sama dengan true. Terus tutup kurung. Nah, terus kalian coba jalanin. Oke, berarti ini karena udah nggak error, ini di sini juga udah checklist. Kita coba cek. Oke, tuh di sini yang edge udah nggak ada, yang nilai yang hilangnya berarti tandanya dia sudah keisi semua dengan rata-rata, dengan rata-rata dari si kolom edge ini gitu. Kalau misalkan tadi mau ngedrop, mau di drop aja nih nilai yang hilangnya gitu ya, nilai yang hilangnya. Kalau tinggal tambahin, tinggal sintaknya df dot dropna dalam kurung in place sama dengan true. Nah, nanti kalian udah kehapus deh tuh si nilai-nilai yang hilang di dalam kolom itu gitu.
Jadi nanti udah sama semua gitu lah ya si kolom-kolomnya ini. Oke, kita lanjut. Kalau Error misalkan teh. kenapa? Punya aku error apa codingannya. Kenapa tuh? Coba. Itu yang true tutup kurung yang samping true itu nyambungnya kemana teh? Nih, sini kan pertama buka. Nah, ini pasangannya ini tutupnya. Nah, kalau yang di dalam yang di samping floor pasangannya yang di sampingnya mean setelah si kurung kurung dua ini tutup lagi gitu, ditutup lagi. Sebentar. Oke, Oke nih udah bisa teh. udah bisa. Oke. Tapi nggak keluar, oh keluar ininya di DF is 0 dulu ya? Iya, dituin lagi, dilihat lagi. Oke teh, makasih teh. Pakai sintak itu lagi. Oke, nah misalkan apa sih namanya dia kan tadi di sini yang edge kan udah keisi nih gitu kan. Nah kalau misalkan kita mau mengisi lagi di kolom si kabin sama embarked gitu ya. Nah kalian tinggal copy aja nih sintak yang ini atau ya deh sintak yang ini di copy terus di enter lagi. Nah kalian isilah di sini diganti aja si edge-nya ganti kolom yang tadi kita mau isi. Nah, di sini juga edge-nya diganti embarked terus juga eh, kabin ya tadi itu mana sih? Kabin. Di sini juga pakai jangan lupa diganti kabin. Oke, ini udah sama, udah kita ganti juga yang nilai yang hilangnya. Oke. Salah tipe. Kenapa nih? Bentar. Embarked. Nah, si error udah ini, si embarked ya udah kita nggak usah pakai aja dulu. Kita pakai dua ini aja. Astagfirullah, apa dia nggak bisa? Harus satu-satu ya. Coba lagi deh di Astagfirullah. Ya, apakah iya? Mm, 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 mm. Ini harusnya bisa ya. Dia si kalau kita mau ngisi tinggal di copy aja atasnya. Ya, maksudnya ini kan tadi udah jalan tuh. Nah ini kenapa error ya? Mm, 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 mm. Ini udah benar kok. Oke lah ini tahu kenapa ya ini ya. Kenapa sih macam error seperti ini? Jadi kita skip aja dulu membuang-buang energi. Ini error guys, ya udah kita skip aja. Tapi aslinya kalau memang bisa, ini sebenarnya harusnya bisa karena cuma tinggal ganti si kolomnya aja di sini. Ya kita apa tuh? Oh,
Moderator nanti kalau misalkan waktunya udah habis, bilang aja ya. Atau ini udah habis? Apa gimana? Waktunya udah habis, Kak. Oh ya udah, Saya speaking. ya udah istirahat dulu aja ya. Istirahat dulu ya, guys. Oke. Oke, teman-teman, kita ice breaking dulu ya 5 menit, teman-teman. Untuk operator dipersilahkan. I don't really give a damn about the way you touch me when we're alone. You can hold my hand if no one's home. Do you like it when I'm away? If I went and hurt my body, baby, would you love me the same? I can feel all my bones coming back and I'm craving motion. Mama never really learned how to live by herself. It's a curse and it's growing. You're a pond and I'm an ocean. Oh, all my emotions feel like explosions when you are around. And I found a way to kill the sound. Oh, baby, I am a wreck when I'm without you. I need you here to stay. I broke all my bones that day I found you. Crying at the lake. Was it something I said to make you feel like you're a burden? Oh, and if I could take it all back, I swear that I would pull you from the tide. I said no, listen close, it's a no. The wind is a pounding on my back and I found hope in a heart attack. Oh, at last, it is past. Now I've got it and you can't have it. Baby, I am a wreck when I'm without you. I need you here to stay. I broke all my bones that day I found you. Crying at the lake. Was it something I said to make you feel like you're a burden? Oh, and if I could take it all back, I swear that I would pull you from the top. Asleep, I've seen this person watching me saying, is it worth it? Is it worth it? Tell me, is it worth it? Is there something and there's nothing? There's nothing in between, and in my eyes there is a tiny dancer watching over me. He's singing, she's a lady, and I am just a boy. He's singing, she's a lady, and I'm just a line without a oh, baby, I am a wreck when I'm without you. I need you here to stay. Broke all my bones that day I found you. Crying at the lake. Something I said to make you feel like you're a burden. Oh, and if I could take it all back, I swear that I would pull you from the tide. Oke, untuk breaknya sudah selesai, teman-teman. Kita lanjut keseruan belajar lagi. Buat Teh Ika dipersilakan.
Oke, udah selesai ya itunya. Oke, kita lanjut. Oke, kenapa ini dia error sih? Belum keluar ya? Udah keluar belum share screen-nya? Udah deh. Udah, oke. Kenapa dia di kolom kabin sama Ember Cat ini dia error? Karena dia itu tipe datanya objek. Kalau si Edge itu dia tipe datanya kan float ya. Jadi masih bisa pakai untuk rata-rata mean lah istilahnya gitu ya. Bisa pakai mean. Nah, kalau biasanya kalau tipe datanya objek kayak gitu biasanya sih di drop aja gitu kan kok yang si bagian hilangnya karena ya nggak penting juga gitu dipakai. Kalau misalkan kalau tipe datanya atau si kolom itunya bentuknya float atau integer ya mungkin biasanya diisi gitu, tapi biasanya juga dihilangin aja gitu, di drop aja gitu. Jadi kenapa makanya dia error kayak gitu, nggak bisa. Jadi nggak bisa keisi, biasanya dihapus kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Tadi tuh sampai mana itu? Sampai si ngilangin nilai yang hilang. Terus kalau kita mau menghapus si duplikasi atau data duplikat gitu. Kita pakai salah. Jadi kita pakai sintak yang tadi. DF atau kita mau coba lihat dulu, jangan di drop dulu, tapi kita lihat DF duplicates dulu coba. Nah, ini false semua. Coba kalau dia nggak kelihatan nih kalau kayak gini, dia ketutupan di sini kayak datanya yang itu tuh ada berapa gitu. Ini suka nggak kelihatan. Coba kita di drop, nanti kita bandingin. Eh, Oke, ini udah di drop. Oke, kita coba melihat. Tadi kan si datanya ada, mana sih save itu? Di datanya ada 891 baris. Kita coba lihat. Oh, kita udah drop nih kan tadi kan kita mau lihat ini karena false semua, berarti tandanya nggak ada yang duplikat. Nah, kita coba juga nih, kita buktiin gitu kan kayak DF drop duplikat dalam kurung in place sama dengan true. Terus kita udah jalan nih si dropnya, kita udah jalan ngedrop si duplikatnya. Terus kita coba nampilin atau kayak coba nampilin si baris sama kolomnya. Apakah berkurang? Kalau misalkan berkurang si baris mah enggak ya biasanya ya. Si kolom enggak, biasanya enggak hilang, tapi biasanya yang hilang itu adalah si barisnya ini. Kalau misalkan si barisnya misalkan 600 gitu ya, berubah jadi 600. Nah, tandanya berarti di dalam dataset ini banyak data yang duplikat. Tapi di sini kan kita udah nyoba di drop, ternyata pas kita nampilin baris sama kolomnya, oh ternyata sama nih, sama kayak yang di awal. Sama kayak yang di awal kita nampilin ini sebelum kita drop kan. Nah, barisnya 891, kolomnya juga 12. Tandanya berarti nggak ada kolom yang
baris yang duplikat gitu. Berarti tetap sama lah segini gitu. Sampai sini gimana? Menangkap tidak? Oke, ini kita mana sih tadi? Coba sok dicatat dulu. Yang tadi udah dicatat belum? Yang si egg. Sok coba catat dulu aja. Kalau masih ada yang bingung, sok ditanyain. Oke, ini. Kelihatan nggak? Siapa tuh tadi? Safa. Safa kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Oke, nanti kalau udah bilang aja ya, atau kayak mau ke bawah, ke atas lagi gitu. Nanti bilang aja ya. Ini udah dicatat belum yang si egg? Yang mau nampilin, mau ngisi nilai yang nol. Kalau udah ke bawah nih. Betul, oke. Ini ke bawah. Ini tadi kita lihat lagi si is nolnya. Terus ini yang duplikat. Kalian jangan lupain biasanya tuh si dalam kurungnya itu tuh biasanya ngaruh gitu. Kalau misalkan tadi kayak saya misalkan lupa nih nambahin si dalam kurungnya ini, nah nanti dia nggak keluar sih itunya. Tapi memang di sininya jalan checklist, tapi dia nggak keluar si datanya ini. Nah berarti tandanya kurang si buka kurung dalam kurungnya. Biasanya kayak gitu. Kalian harus diingat-ingat lah ya gitu. Kalau kayak gitu mah. Eh, kalau save dia nggak pakai dalam kurung gitu. Oke, dalam kurung kurung gitu. Saya tahu pasti kalian bingung kan kayak kayak maksudnya gimana ya? Dulu juga saya awal-awal kayak gitu sama bingung kayak mana sih yang harusnya pakai dalam kurung, mana yang harusnya nggak pakai dalam kurung. Gitu. Oke, ini kalau udah lah kita lanjut. Apakah sudah? Sudah teh. Oke, kita lanjut.
Oke, ini untuk scatterplot sama boxplot ini nanti aja. Kita masuk ke ini dulu, ke data visualisasi. Oke, data visualisasi itu adalah proses menggunakan elemen-elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk mempresentasikan si datanya. Terus melakukan visualisasi data berarti menerjemahkan data yang kompleks, terus juga bervolume tinggi atau numerik menjadi representasi visual yang lebih mudah. Ya, biasanya data visualisasi itu kayak gitu, kayak ada bentuk diagram, bentuk grafik, bentuk peta, segala macamnya gitu. Itu adalah termasuk dari data visualisasi. Nah, kenapa sih, mengapa data visualisasi itu penting gitu ya, atau kenapa kita pakai data visualisasi gitu. Jadi, bisnis modern itu biasanya memproses data yang bervolume besar dari berbagai sumber data seperti pada situs web internal dan eksternal. Nah, terus juga sistem pengumpulan data, terus ada media sosial dan lain-lain. Terus, namun kenapa data mentah mungkin akan sulit untuk dipahami dan digunakan. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan dan menyajikan data dalam konteks yang tepat. Penyajiannya juga atau penyajian data tersebut dapat dilakukan dalam bentuk visual, sehingga pengambil keputusan dapat mengidentifikasikan hubungan antara data dan mendeteksi pola maupun tren yang tersembunyi. Nah, ini ada gambar di sini. Ini adalah yang pertama itu yang bagian atas itu adalah data benar-benar mentah, benar-benar masih acak-acakan banget gitu kan, belum rapih gitu ya. Kemudian di bawah di sort, dipilih-pilih gitu ya, dipilih-pilih, ini masih acak juga, tapi dipilih sesuai kategorinya dia, sesuai warnanya dia gitu kan, sesuai kayak kolom-kolomnya lah ibaratnya gitu ya, kalau di dataset. Kolom-kolomnya kayak gitu. Dia disatuin, nih kalau di sini kan sesuai warna ya, sesuai warna disatuin gitu kan. Kemudian selanjutnya dia susun nih apa sih namanya si datasetnya, tapi ini juga masih bentuk acak-acakan susunannya, belum rapi. Finalnya dia susun dengan secara rapi. Nah, ini kan di paling bawah nih bisa kalian lihat warna hitam sudah tersusun dengan rapi, warna hijau sudah tersusun dengan rapi, sampai dengan merah. Nah, di sini ini adalah proses data visualisasi itu gitu. Kemudian ada juga dari si data visualisasi tadi itu juga ada yang namanya dashboard. Ini yang pernah sih bilang di awal itu adalah untuk apa sih namanya, buat insight-nya lah gitu ya, tahap akhirnya lah gitu dari menganalisis data kayak gini. Nah, apa sih dashboard itu? Dashboard itu adalah alat yang digunakan untuk manajemen informasi dan BI, Business Intelligence. Dashboard data itu untuk mengatur, menyimpan, dan menampilkan informasi penting dari berbagai sumber data menjadi satu tempat yang mudah diakses. Jadi ini ada gambar nih ya di sini. Ini adalah salah satu bentuk dashboard yang di dashboard ini menampilkan beberapa data, kayak beberapa informasi gitu kan dari data yang udah kita olah gitu. Nah, bentuknya akan seperti ini. Dashboard juga mengomunikasikan metrik secara visual untuk membantu user memahami keadaan dalam bisnisnya melalui data visualisasi dari BI Tools. BI Tools itu ada banyak macamnya ya, salah satunya Looker Studio. Nah, terus ada juga nih jenis-jenis dari dashboard. Dalam penggunaannya, dashboard untuk bisnis dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada dashboard operasional, terus juga yang kedua ada dashboard strategis, terus juga ada yang ketiga ada dashboard analytics. Apa itu dashboard operasional? Dashboard operasional itu adalah jenis dashboard yang paling umum. Kebanyakannya dashboard itu yang
adalah pada tipe ini. Nih, kalian bisa lihat di gambar ini. Dashboard ini juga digunakan untuk memantau keadaan perusahaan setiap harinya. Terus juga dashboard ini akan memberikan pelaporan data secara real time sehingga ketepatan waktu data di dalamnya relatif tinggi. Biasanya kalau operasional ini datanya setiap hari gitu ya, kayak setiap hari dashboard-nya akan seperti ini gitu. Nggak seperti ini juga, maksudnya bentukannya akan seperti ini. Jadi setiap hari si perusahaan ini harus membuat dashboard ini secara operasional gitu. Jadi setiap hari kerja dia harus buat ini, apalagi dalam dunia bisnis ya, dia harus ngelihat misalnya kayak penjualan gitu, harus lihat dari naik turun peminatnya atau kayak gimana gitu kan, itu kan harus berjalan dengan setiap hari ya. Kalau kita ngelihat dalam 1 bulan itu kemungkinan ya dari si penjual itu kurang insight-nya lah gitu. Nah, kemudian ada dashboard strategis. Seperti namanya yaitu strategis, dashboard ini membantu menjaga suatu proyek tetap pada jalannya dan selaras dengan strategi keseluruhan yang sudah ditentukan organisasi. Ini dilakukan dengan melacak key performance indikator atau KPI dan sering dibagikan dengan semua orang yang terlibat pada proyek sebagai motivasi mereka. Ini beda-beda ya dalam dashboard tadi ada beberapa macam bentukannya. Nah, ini kalau di sini adalah gambar bentuk dashboard strategis kayak gitu. Dia cuma menampilkan sederhana aja gitu ya kalau di strategis biasanya. Sederhana ya cuma langsung menampilkan si data-datanya sebanyak apa, nggak perlu di nggak perlu di inovasi-inovasi lain lah gitu. Nah, cuma bisa buat ngelihat strateginya aja. Ini salah nih. Ini yang ketiga tadi apa? Analytics ya. Nah, yang ketiga ini adalah dashboard analytics. Dashboard ini digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data guna membantu bisnis menyelidiki tren tertentu. Beberapa jenis dashboard analitik yang populer adalah Google Analytics, Clevertap, dan lain sebagainya. Dashboard ini juga biasanya dirancang oleh data science jadi akan sedikit lebih sulit untuk dipahami daripada jenis dashboard BI lainnya. Nah, ini yang kita pakai dalam dunia data analysis atau data science itu biasanya di dashboard analytics untuk finalnya. Nah, di sini kalian bisa mempercantik gitu ya, mempercantik si dashboardnya ini mau bentuknya seperti apa, mau informasinya seperti apa, tapi harus sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam si dataset tadi itu, kayak di akhirnya lah gitu ya. Nah, kalian di sini nampilin beberapa. Nah, di sini misalnya ada informasinya segala macam lah gitu ya. Nanti kita lanjut nih. Ada tipsnya. Tips untuk membuat dashboard gitu. Nah, ini ada dashboard komponen. Nah, di sini kalian bisa lihat yang pertama di atasnya ada header. Ada header yang pertama. Di dalam header itu yang pertama ada judul sama ada filter. Judul itu ada terdiri dari logo biasanya. Tuh, kalian bisa di sini kecil banget ya. Logo ini coba. Nih biasanya di atasnya ini ada logo, terus ada link segala macamnya. Di atasnya biasanya informasi-informasi mengenai perusahaannya. Terus juga ada filter. Filter ini ada 2, ada global, ada lokal. Kalau global itu berlaku untuk seluruh dashboard, kalau lokal berlaku untuk widget tertentu dalam dashboard. Nah, ini filter yang di bawah ini nih, yang di bawah data blow ini nih. Nah, ini adalah bagian filter-filter. Biasanya kalau filter itu bisa dipencet, bisa diklik gitu loh. Sesuai kayak misalkan ada mau nampilin filter date gitu atau kayak tanggal gitu kan. Nah, nanti kalian bisa sesuaiin itu di Looker Studio-nya gitu nanti ya. Nanti kita main di sana. Kemudian ada dashboard komponen. Nah, dashboard di main content itu ada KPI, terus juga ada visualisasi elemen dan table. Nah, di main KPI itu high level metrics, trackers dan lain sebagainya. Terus kalau di visual elemen dan table itu ada grafiknya,
chart-nya, tabelnya, maps-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam dashboard komponen ini adalah poin pentingnya, inti dari informasi yang kalian mau sampaikan. Nah, ini adalah di bagian putih-putih ini nih, di tengah ini. Ini adalah informasi yang pentingnya. Biasanya dia diinovasiin kayak ada grafiknya, ada chartnya, ada bentuk tabel-tabel kayak gininya, terus juga ada maps-nya kayak petanya lah gitu. Kalau misalkan menampilkan apa sih namanya, kayak negara atau kota, kabupaten segala macamnya itu kadang suruh menampilkan maps-nya atau petanya gitu. Terus juga ada lagi komponen selanjutnya additional contents. Ini sebenarnya opsional, tapi kalau memang pengen dipakai kayak untuk mempercantik si dashboard-nya nggak apa-apa. Ini yang pertama ada navigation bar. Di dalamnya ada tab link ke dashboard lain, additional filter atau dan lain sebagainya. Terus juga ada contextual information, yaitu information dashboard, annotation, definisi matrix, dan sebagainya. Terus juga ada footer, timestamp, kredit pada sumber data, kreator, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya ada di sebelah kiri. Tapi bebas sih ini sebenarnya mau sebelah kanan atau mau sebelah kiri. Tapi memang biasanya tuh di sebelah kiri ya. Kayak gini, additional content ini. Nah, ini isinya macam-macam. Ini bisa kayak kalian nge-tap masukin link untuk ke dashboard lain di bawahnya atau di dalam sininya nih kayak gini contohnya. Terus ada kayak istilahnya gini loh, kayak misalkan kalian buka salah satu aplikasi. Nih, pasti itu kan ada tampilan kayak di bagian pinggir kirinya tuh ada untuk klik ada beberapa filter menu-menu gitu kan. Nah, biasanya itu dipakai gitu atau kayak dijadiin kalau di dashboard itu jadiin informasi tapi kayak apa ya namanya? Intinya kayak cuma menu-menu nama-nama menu lah gitu. Kayak gitu. Nah, terus juga ini visual hierarki. Penting untuk membuat tampilan dashboard secara terstruktur, terus agar mudah untuk dilihatnya. Salah satu cara untuk mendesain tampilan dashboard adalah dengan menggunakan konsep piramida ini, kayak yang di gambar ini. Yang dimana pada bagian atas menampilkan informasi secara keseluruhan atau general, dan semakin ke bawah semakin detail. Di sini ada bentuk piramidanya. Biasanya informasi yang paling atas ini digunain dengan biasanya tabel-tabel. Biasanya tabel-tabel buat nampilin informasinya. Oh, ini. Biasanya informasi yang paling penting itu taruhnya di atas. Informasi yang penting itu taruhnya di atas, nah informasi yang kayak cuma nampilin persen-persenan itu biasanya di tengah lah ya, di tengah-tengah kayak gitu. Nah, baru nanti di bagian bawahnya informasi yang sedikit aja gitu. Apa ya namanya? Informasi kayak cuma kayak gini doang nih, bar gitu, bar chart. Coba ya. Kayak gini tuh. Dia informasi perusahaannya tuh dari atas kayak gini. Misalkan ini nama sistemnya apa kayak gitu. Terus di sebelah kiri tadi yang saya bilang biasanya ditaruh sama filter-filter kayak gini. Nah, terus baru di tengah-tengahnya adalah informasi-informasinya. Informasi-informasi yang penting-pentingnya gitu. Yang istilahnya informasi yang dari dataset tadi itu loh. Itu coba cek yang lain.
Tuh kalau di bagian dashboard analytics itu kita tuh bisa main-main kayak percantik-percantik gitu loh, kayak kayak di Figma gitu. Jadi sesuai imajinasi kalian mau gimana gitu kan bikin dashboardnya itu bebas kalau di dunia data analis sama data science kayak gini. Yang penting informasinya tuh bisa dipahami aja sama orang lain sama partner lain kayak gitu. Tuh kayak gini. Ini bagus-bagus sebenarnya, tapi kalian juga jangan bikin apa ya namanya ya? Boleh boleh sekreatif kalian nih bikin dashboardnya, tapi jangan sampai warna warna yang kalian gunain itu menyolok mata yang ngelihatnya, ngerti nggak? Jadi kayak maksudnya kalian mau bikin konteks warnanya cerah, cerahnya itu pakai kuning nih kayak gini. Tapi kuningnya jangan jangan full kuning semua, kayak misalkan di bagian statistik ini kuning, nanti di bagian atasnya lagi kuning lagi. Jangan kayak gitu nanti malah malah bikin yang ngelihat si apa namanya? Ngelihat si dashboard kalian ini, aduh matanya sakit gitu kan lama-lama ngelihatnya gitu. Jadi kalian harus pakai gunain warna-warna yang netral-netral aja lah gitu, jangan yang terlalu mencolok mata gitu. Tuh kayak gini cakep-cakep ya sebenarnya. Sekalian pinter-pinter aja bikinnya kayak gimana, nanti kita tutorial lah minggu depan ke Looker Studionya kayak gimana. Tuh ini kayak gini. Banyak sebenarnya. Saya juga biasanya kalau udah dari si Python tadi gitu ya, mau bikin dashboard kan hasil insight-nya, itu saya juga biasanya tuh bukan tuh ngeliat referensi-referensi itu dari Pinterest. Biasanya dari situ banyak tuh apa sih namanya? Dashboard-dashboard yang bagus-bagus gitu kan. Kayak saya tuh contoh kadang nyoba nyoba-nyoba dari situ gitu. Kayak lihat-lihat warnanya, konteks-konteks warnanya tuh bagus-bagus kan. Terus juga kayak model-modelnya saya kayak gimana, pengen kayak gimana ya gitu kan. Nah, misalnya saya pakai dari apa sih namanya Pinterest karena di situ cek-cek begitu. Itu aja sih mungkin kalau dari saya minggu depan nanti kita masuk ke dashboard gimana maininnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bikin dashboardnya itu di Google Kolaborator juga bisa teh. Nggak bisa. Dia harus ke ini, Looker Studio. Nanti Oh, oke. diimport gitu loh datanya. Maaf. Nanti datanya diimport ke Looker Studio gitu. Nah, di sini juga sebenarnya ada nih di Looker Studio-nya template-template kayak gini. Cuman biasanya kayak kalau pakai template kan terlalu terpaku banget ya. Biasanya saya buat sendiri lagi gitu. Kayak saya buat sendiri tapi pengen bervariasi lah gitu ya istilahnya nggak mau
mau pakai template, kalau mau pakai template juga nggak apa-apa sebenarnya. Mau pakai template kayak gini nih, ini kan udah ada nih template-templatenya dari itu galeri template. Oke, mau ngikutin Google Spreadsheet, template-nya ada. Mau ngikutin YouTube Analytics, template-nya ada. Pokoknya macam-macam lah di sini banyak. Kalau memang mau ngikutin template, kalau enggak ya nggak apa-apa bikin sendiri. Nanti kita coba. Gitu, ada yang mau ditanyain tidak? Sok, coba tanyain aja. Saya data-data stok yang biasanya dataset itu banyak ada di Kaggle kayak gitu. Tapi memang datasetnya lumayan ya, maksudnya kayak seratusan lah gitu datasetnya biasanya. Kalau pakai bikin dataset sendiri bisa juga. Biasanya kalau bikin dataset sendiri ya nggak perlu banyak-banyak kan kalau bikin sendiri mah, ngolah sendiri mah gitu. Tapi kalau misalkan pengen simpel aja nih ngambil datasetnya dari Kaggle gitu kan, nggak apa-apa. Memang agak banyak tapi nggak apa-apa gitu. Karena kita minggu depan lanjut lagi. Oke, ada yang mau ditanyain? Sampai sini. Nah, ini adalah teknik-teknik dasarnya seperti ini ya kalau di Python. Kalau ngomongin Python tuh sebenarnya banyak banget ya sintak-sintaknya. Tapi kalau itu nggak cukup gitu kalau cuma sehari doang gitu loh. Itu sebenarnya pokoknya lama lah gitu ya kalau kita mau nginiin kayak gini. Makanya kalian kalau misalkan udah selesai nih SC-nya, kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi tentang data analis, terutama di Python-nya, kalian cobalah buka. Biasanya tuh ada kursus kayak bukan kursus sih, cuma ikut workshopnya aja gitu loh. Kayak workshop di MySkill tuh. Saya di situ waktu pertama kali eh, terjun ke bagian data-data kayak gini. Saya dulu ngikutin kayak SQL-nya gitu-gitu di Python-nya juga. Atau kalian di YouTube banyak kayak misalkan mau cara-cara eh, awal-awal gitu, cara-cara untuk pemula gitu ya, misalkan banyak tuh sebenarnya kayak gitu. Nah, kalian misalkan udah selesai nih si batch 1 ini, kalian kalau memang pengen mendalami data analis, sok coba belajar sendiri, eksplorasi sendiri. Atau kalau pengen tanya-tanya, boleh gitu kan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain atau ada yang dibingungin? Tapi ini udah dicatat semua kan ya? Oh, udah. Berarti besok tinggal lanjutan dari codingan ini ya, Teh? Coba lagi. Dan kita sekalian masukin ke ininya. Nah, kita kayak Sketchplot itu apa, Boxplot itu apa, nanti minggu depan saya jelasin. Sekalian masuk ke apa sih namanya, sedikit ngutak-ngatik sih di Looker Studio-nya kayak gimana. Oke, Teh. Nah, ini nih udah ke save otomatis ya kalau kita di drive itu. Nah, nanti kalian buka aja lah di drive, terus bagian collab-nya nanti keluar
kalian mau kasih nama ini di sini bebas sama apa aja. Atau kalau misalkan mau di save bisa ini di download tuh bentuknya apa. Nah, nanti kalian bisa lah masukin ke GitHub kalian kalau untuk belajar. Biar GitHub-nya tuh nggak sepi-sepi amat gitu loh. Kayak ada isinya gitu. Terus nanti kalau misalkan kalian ada tugas tuh pakai Python kayak atau enggak CSS, JavaScript segala macam masukin aja ke GitHub semuanya. Biar siapa tahu kan nanti ada yang ngebuka, ada yang ngeliat gitu kan. Lumayan lah buat jadi portofolio kalian GitHub-nya. Jangan lupa bikin GitHub, guys. Saya saranin sih. Soalnya itu lumayan berguna nantinya. Siapa tahu perlu kalau kalian tuh mau terjun ke dunia coding-codingan kayak gini nantinya. Kalian bikin lah GitHub. GitHub saja baru sih. Belum terlalu banyak juga. Itu baru segini. Oke, ada yang bertanya lagi? Mungkin malam ini kita sampai sini saja dulu. Di minggu depan kita lanjut lagi. Oke, ini saya kembaliin ke moderator apa? Boleh Teh. Untuk materi udah Oke. selesai Teh? Udah, sampai Oke. sini aja dulu. Saya Baik. stop session dulu. Terima kasih kepada Teh Ika atas penjabarannya. Mungkin teman-teman sebelum kita tutup, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa ditanya aja di grup data analisis ya. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Ika atas penjabarannya. Semoga teman-teman di sini bisa paham nih atas penjabaran mengenai data analisis malam ini. Dan bagi teman-teman yang tertinggal pembelajaran hari ini jangan takut karena nanti untuk video pembelajaran hari ini tuh bisa ditonton ulang di YouTube Study Club ya. Tak terasa sudah sampai penghujung kegiatan nih teman-teman. Terima kasih kepada Akang Teteh dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan malam ini. Sebelum saya tutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu nih teman-teman. Silakan untuk teman-teman semuanya bisa mengaktifkan kameranya. Kita tunggu ya 1 menit. Yuk teman-teman bisa on cam ya. Oke, Kang Farhan udah nih, Taika udah, Ngisat mungkin Kang Ngisat. Oke, teman-teman yang lain bisa on cam juga ya. Oke, selanjutnya kepada panitia dipersilahkan untuk dokumentasi. Oke, baik. Izin mendokumentasikan ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin semuanya ya. Dan juga semangat terus untuk teman-teman semua dalam mengikuti study club-nya nih. Semoga bisa memberikan prestasi yang hebat dan membanggakan. Saya Muhammad Rafi Ilmunah Ihsan selaku moderator pamit undur diri dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama acara berlangsung.
Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah boleh keluar ya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Tika dan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Saya lihat dulu ya. Makasih Teh Kak. Ya. Terima kasih Kak.